Halo teman-teman. Apa ya? Kita sebenarnya ngapain sih Bas di sini, Bas? Tugas kan? Tugas. Iya bener juga ya. Kerja bagus. Iya, tugas. Kita ya sembari ngobrol nyantuy ya. Kita dapat tugas UTS. Tema kita hari ini tuh membahas tentang kesuksesan, Bas. Kesuksesan. Apa yang lu pikirkan pertama kali ketika mendengar kata sukses, Bas? Oke, sukses ya. Ya, Sabar. sabar. Kenapa? Sukses itu ini pakai pengalaman nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Jadi Nyantai aja ya. Ya, nyantai aja ya. Yoi. jadi Nyantai aja. sukses itu identik banget sama sabar. Sabar yang dimaksud itu lebih ke arah tentang kita tuh bisa bikin strategi, kan gitu. Banyak orang pintar, banyak orang apa. Cuman pasti kalian pernah denger kayak story gitu, cerita tentang kayak orang yang dia kayak mungkin di sekolahnya hancur atau gimana, bahkan mungkin kalau gurunya tuh mandang dia kayak nggak punya masa depan gitu karena nilai hancur, nggak naik kelas apa segala macam. Tapi entah kenapa kok di kemudian hari dia malah jadi. Itu kan true story banget tuh. Banyak banget kejadiannya malah gitu. Malah orang-orang yang kalau bahasa bercandaan kita tuh yang duduk belakang tuh biasanya jadi. Gitu. Nah, kenapa sih bisa gitu? Karena gini, karena sukses itu lebih mengarah kepada sabar dan konsisten. Jadi sukses ini harus kita ubah dulu mindsetnya. Mindsetnya tuh gini, kalau misalkan kita ingin merencanakan sesuatu, kayak misalkan kita bikin sesuatu, itu jangan definisikan itu karena sukses terlebih dahulu. Nah, yang benar tuh gimana? Yang benar tuh kita harusnya melakukan dulu, konsisten dulu, ya. Nah, setelah sudah konsisten, kalau nanti kita sukses itu hasil bonus dari konsisten yang udah kita lakuin. Jadi sukses itu bukan dicari, sukses itu ibarat kata kayak gaji. Yang penting menjalani prosesnya dulu. Betul, harusnya proses dulu. Jadi pas kita udah ngelakuin sesuatu, niatnya baik, kerja. Karena kan pas kerja kita nggak bisa ekspektasi banyak kan. Kayak misalkan kita pengen punya cita-cita mau punya mobil merek tertentu yang mahal, harganya 1 miliar. Berarti lu mikir tuh kayak, waduh, berarti gua harus gajinya 20 juta per bulan nih. Nah, nyari kerjaan apa yang 20 juta? Kecuali memang lu tuh kayak punya skill yang wow gitu. Atau punya channel Koneksi, orang dalam. betul. Itu kan boleh-boleh aja. Tapi kalau nggak bisa posisi kayak kita gini yang nggak punya koneksi, itu gimana? Kan gitu loh. Nah, caranya tadi, jadi kita pas kerja, kita memang harus nggak ekspektasi terlalu banyak, dapat gaji berapapun, kerjakan semaksimal. Bahkan ada motivator yang bilang bahwa ketika kita kerja, gaji kita 3 juta, itu kerjalah seakan-akan gaji kita tuh 6 juta. Jadi kali 2. Jadi kerjanya tuh konsisten. Nah, setelah kita melakukan seperti itu, jangan pernah untuk berpikir untuk, gue kerja kayak gini karena kenapa? Gue pengen sukses ntar. Pasti kalau gue kayak gini, gue sukses, nggak bisa. Nah, itu kenapa tadi saya bilang sukses itu sabar. Karena kenapa? Menikmati prosesnya. Betul. Karena kenapa? Karena itu nggak bisa kita target, nggak bisa kita prediksi. Sukses itu urusan spiritual antara lu dan Tuhan lu. Gitu loh. Kita sebagai manusia itu hanya bisa menstrategikan itu. Jadi ke takdir ya. Betul. Lu kerja apapun, kayak misalkan lu dapat kerjaan yang mungkin gajinya mungkin 1-2 juta, tapi kan nggak ada yang tahu 6 tahun atau 5 tahun atau bukan, mungkin 1 tahun kemudian setelah lu kerja kayak gitu lu jadi apa kan nggak ada yang tahu. Iya, benar-benar. Nah, di luar sana ada orang yang mungkin kerjanya di tambang, gajinya 2 digit, bahkan ada yang jadi atasan gaji 3 digit, tapi cobaannya kan berat, malah dia entah kenapa jadi mungkin ada banyak trouble yang dimana dia jadi kayak merasa uang segitu nggak cukup. Nah, jadi konteks cukup itu kan luas. Nah, ini sekaligus dibahas bahwa cukup itu juga ada garis bawahnya. Contoh gini, gue juga punya cita-cita. Cita-cita gue tuh, gue menganggap ketika gue berhasil mendefinisikan atau mendapatkan arti sukses itu ketika gue mampu membangun suatu perusahaan yang dimana itu melayani masyarakat dalam bidang transportasi, khususnya transportasi udara, yaitu maskapai. Itu definisi dari lu. Iya, karena gue punya cita seperti itu. Tapi kalau orang lain punya asumsi lainnya silakan. Gitu. Nah, ketika gue memiliki pesawat itu misalkan, itu kan butuh maintenance yang tinggi. Bahkan bisa dibilang isi bensinnya aja itu bisa nyentuh miliar loh. Isi bensin doang loh ya. Aftur kan mahal. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas cukup, itu luas banget konteksnya. Kita ketemu orang, bro, gitu, kita ketemu. Gajinya berapa?
5 juta tuh buat apa aja? 1 juta buat bayar kos, 2 juta buat kehidupan misalkan, terus selebihnya lagi 2 juta lagi buat nabung misalkan itu. Nah, dia kan punya uang buat nabung tuh. Cukup nggak menurut itu? Malah cukup banget karena dia masih punya uang buat nabung itu. Tapi kalau misalkan kayak sekelas maskapai, loh, pendapatan lu per bulan berapa? 1 triliun. Wah, mantap banget kan. Tapi maintenance-nya berapa? Maintenance-nya habis sekian ratus miliar buat bayar ini 900 miliar. Ujung-ujungnya punya sisa sedikit. Sama aja kan. Jadi cukup itu kan nggak mesti harus dikaitkan dengan nominal gitu, karena kebutuhan masing-masing. Jadi itu kenapa tadi bisa dibilang sabar, karena ini urusan spiritual antara si yang mau itu sama Tuhannya. Kita cuma bisa usaha aja. Berarti kesuksesan itu tergantung orang-orangnya kan. Maksudnya mendefinisikannya seperti apa. Betul. Dan yang tadi lu bilang berarti untuk mencapai kesuksesan yang penting kita berusaha. Kita menikmati prosesnya. Betul, harus menikmati. Nggak usah terlalu memikirkan tercapai nggak sukses itu ya. Iya gitu, nikmatin. Kan apalagi masih muda ya. Masih muda itu kan biasanya nikmati. Gengsinya tinggi banget. Exactly. Repot, Pak. Gengsi tinggi banget, kayak misalkan dia udah dapat fasilitas yang bagus dari orang tuanya, terus dia harus kerja dari bawah, misalkan kayak mungkin di kota perantaunya dia harus jadi apa? Jadi barista atau dia jadi apa? Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak punya label yang menarik di mata umum gitu atau segala macam, dia malu. Kayak masa HP gua begini, masa gua harus kerja gini. Kebanyakan juga kita bisa ambil dari di PT kan. Aduh. Kan ini yang lagi hangat-hangat kan ya. Anget banget sih. Iya, anget banget kan ya anjing. Oh iya Mas. Ngomong. Makasih Mas. Ya, temanya emang nyantai ya Mas, sisanya Mas. Nyantai aja. Nyantai aja. Sambil makan nggak apa-apa kan. Jadi ASMR nih. Iya. Nah, tadi kan udah ngembang Pak minyak. Nunggunya lama banget. Nah, apa yang dibahas? Tadi kan ngomongin soal PT ya kan, kebanyakan sekarang tuh ya 11-12 sama yang namanya apa ya, PNS. Kalau orang-orang dulu kan kalau PNS itu udah jadi sukses. Oh iya gitu ya. Di sini kan kata yang lu bilang tadi, gengsi. Iya. Kalau gengsi kan kebanyakan kan nggak mau kerja yang ada gitu, maunya PT. Kebanyakan anak muda kan PT, apalagi yang lagi rame-ramenya katanya kalau mau naik jabatan kan harus. Oh iya. Inisialnya gitu namanya gitu. Terus jadi apa? Gimana? Nah itu dia, kayak gengsinya anak-anak zaman sekarang lu. Kayak apa ya, sebenarnya kan kerja tuh kayak yang lu tadi bilang nggak perlu terlalu memikirkan gengsi, harus menikmati proses. Tapi ketika di anak-anak muda sekarang tuh kayak yang penting kerja di PT, kayak memandang orang-orang tuh. Bahkan kemarin gue lihat ada yang di Facebook gue, ada yang mau bukber minjem seragam dari salah satu perusahaan. Oh, biar kelihatan lu kerja di sini. Lu kerja di sini ya itu. Kayak, kenapa ya orang-orang tuh memandang PT itu sebagai definisi dari apa, bukan sukses sebenarnya, kayak nggak keren lah kalau ada di PT gitu. Ya kan? Gimana ya kalau bahas kayak gitu? Sebenarnya kalau masalah bahas kerjaan sama tempat kerja nggak ada salahnya sih. BTW enak loh ini loh. Enak. Iya sih emang enak. Ya kan gue yang makan ya. Itu emang enak sih. Ya. Kalau bahas kerja nggak salah dimanapun, apalagi pekerjaan itu kan opsional lah. Kayak misalkan lu emang butuh banget uang buat ngidupin keluarga, atau mungkin keluarga itu bergantung pada lu gitu loh, karena lu mungkin yang masih energinya masih bagus, lu yang paling cocok buat kerja, terus jadinya lu butuh pekerjaan yang gajinya bagus, ya terserah aja gitu. Cuman menikmati proses itu kan bukan terkait dengan nominal. Bener Gitu loh. Yang penting mah enjoy aja nggak sih? Harusnya gitu, enjoy aja. Mau kerja apapun tuh enjoy. Gaji berapapun ya udah syukurin, maksudnya kayak dapat bagus 2 digit ya udah gitu loh. Jangan berisik juga itu, maksudnya jangan dipamerin ke orang, jangan apa, cukup low profile aja gitu. Dapat uang berapapun tuh low profile aja. Beli barang tuh secukupnya, kayak sepatu misalkan lu punya sepatu 3-nya itu udah cukup banget, lu bisa ganti-ganti tiap hari ya udah gitu. Lebihnya lu bisa kasih ke orang tua, atau mungkin lu bangun usaha sendiri biar lu nggak kerja terus sama orang, kayak itu bisa. Itu definisi sukses. Sabar Intinya.
Apalagi ya? Oh, di sini ada pertanyaan Aduh, apa tuh? mengenai pasti adalah yang lu kayak idolakan atau bukan idolakan, kayak memandang suatu tokoh atau orang yang bikin lu termotivasi pengen jadi kayak dia gitu. Kira-kira ada nggak sih tokoh yang kayak wah ini kelihatannya di mata gue nih sukses ini orang, dan lu kira-kira ada nggak tokoh yang bikin lu seperti itu? Ada. Siapa? Ntar, gue sekalian searching Google dikit. Nggak apa-apa, nyantai aja. Itu dia tuh seorang pemilik perusahaan otobus. Kalau kalian tahu nama busnya itu mungkin ada yang sering naik ya, karena mungkin penonton kita mungkin kebanyakan mahasiswa, jadi mungkin perantauan. Mungkin kalian pernah naik nama busnya itu Rosalia Indah. Rosalia Indah, paham. Tapi gue belum pernah naik sih. Tapi sering lihat kan di jalan kan. Nah ini Emang iya Sumatera ya? Nah, iya. Namanya Justinus Suroso. Bapak Justinus Suroso. Gue kenal Suroso aja, cuman karena ini mau nyebut nama beliau kan harus nama lengkap ya. Gitu. Jadi itu Justinus Suroso. Kenapa suka sama beliau atau bahkan kayak pengen jadi seperti beliau? Pengen jadi seperti beliau ini dalam artian adalah karakter beliau tuh yang gua tuh seneng liatnya. Kenapa? Legowo, Pak. Santai, Ikhlas berarti. santai banget orangnya. Kayak dalam kondisi genting apapun itu, kalau kita lihat dari beliau tuh juga udah sering banyak diwawancarai. Jadi gue udah sering nonton video podcastnya sama siapapun. Kayak ada YouTuber namanya Purples TV gitu, yang dimana di situ wawancaranya namanya Mas siapa tuh pemilik Peosan itu namanya, siapa lupa lagi. Nah itu dia mau wawancarai juga, lihat dari cara ngomongnya, terus dari sikapnya, apa segala macamnya itu. Ini kayak beliau tuh orangnya santai, terus dijelaskan juga kalau beliau tuh ketika lagi mengalami suatu cobaan atau apa, dia tuh ya udah enjoy aja gitu. Enjoy, ikhlas, yang pentingnya menjalani hasilnya mau gimana. Nggak yang gimana-gimana. Terus lebih fokus ke konsumen. Itu yang jadi note point. Kayak konsumen adalah raja gitu. Bang nggak sih? Habisin. Iya. Selanjutnya kan tadi tokoh siapa tadi, bapak siapa? Justinus Suroso. Justinus. Nah itu kira-kira kan tadi lu menggambarkan dia sebagai seorang yang ikhlas, yang legowo, yang enjoy aja gitu ya. Berarti itu yang bikin lu kayak menjadi sosok panutan. Iya, karena kalau bahas orang sukses, biasanya yang paling jadi tantangan terbesar ya, itu bukan soal gimana caranya mereka cari peluang, tapi gimana caranya mereka mengelola kondisi ketika lagi di posisi trouble, itu dia nggak liar kepalanya. Kadang kan ketika kita lagi bikin usaha terus lagi ada cobaan tuh, ya pikirannya tuh udah negatif kan, kayak wah tutup aja kali ya, kayak gimana kali ya, aduh ini udah rugi apa segala macam gitu. Nah biar nggak kayak gitu tuh itu sulit. A few moments later. Saking nyantainya, Nggak kerasa nih, kayaknya udah lama gitu ngomong. rasa sampai kamera mati. emang gokil. Agak dikat tadi guys Ya, itu ya, itu apa-apa. habis baterai, wajar Apa-apa, lah. Ini nyantai aja, bukti nyantai. semangat bertugas. Semangat Buat membahas sukses skill. Pak Udin, Kita semangat Bapak. serius sampai baterai habis satu. Gila terus. Yuk lanjut. Oke. Kita next ya. Nah, ada kalau lu memperhatikan materi kemarin nih kan Bapak Audi tuh membahas mengenai model personality plus. Nah, kan ada 4 tuh personalitas yang kira-kira kalau menurut lu nih yang yang paling cocok untuk menjadi yang dibutuhkan ketika kita ingin mencapai kesuksesan. Manakah model yang cocok? Kan ada 4 ya, Bas. Apa aja tuh? Gue jelasin dulu deh. Boleh. Secara singkat ya. Makan dulu gua. Ya, kalau mau makan. Nah, yang pertama nih ada Sangwini. Sangwini. Ya, Sangwini itu adalah Keskin Vexana, Cok. Karena epic kan. Oh iya ya. Iya. Wah, bukan Mister Mage gua. Sangwini. Tipe karakter manusia yang aktif dan antusias.
Oke ya. Nah ini tuh mempunyai yang dikenal dengan sangat emosional. Jadi kayak apa-apa tuh kayak harus aktif banget lah dalam mengerjakan. Harus niat. Oh ya oke, perfeksion. Gitu. Ya, bukan perfeksionis. Oh, bukan kayak ya? antusias lebih ke berambisi gitu. Oh, oke. Nah, itu. Paham. Dan selanjutnya tuh ada kolerik atau karakter orang tuh yang selalu kalau ada apa-apa tuh harus gerak cepat. Tapi kadang kalau nggak sesuai dengan tujuannya apa melenceng gitu, dia pasti kayak gampang marah gitu, pemarah. Mungkin kayak ya ini sebenarnya kolerik tuh banyak sih orang Malah kayaknya contoh paling banyak tuh kolerik. Iya, deh. kolerik. Kalau dari Contoh sekitar paling kita ya. Jadi Kayak- dia harus banget target, tapi kalau meleset target ya kecewa kayak perusahaan banget gitu. besar lah. Oh. Ya PT pun kan kayak Iya, gitu iya. PT. Iya, PT itu kan pengelolanya kolerik. Iya, betul. pasti kan banyak banget tuh yang nggak kayak contohnya kayak di kerja di mana ya? Mana aja lah. Iya, mana aja. Oh, nggak boleh nyebut merek ya? Iya, jangan, Pak. Sorry. Ntar di take down ya. Oh iya. Selanjutnya ada melankolik. Ini tuh orang yang kalau mau mencapai tujuan tuh harus disusun strateginya, harus dianalisis. Oh, berarti Dan ada buku rencana dulu baru dia mau lakuin. nah, ya dia harus menyusun rencana A, B, C dan selanjutnya. Nah, terus melankolik tuh orang yang bijak dan tenang. Ya seperti yang tadi disampaikan tokoh Justinus ya Rasul. Bapak Justinus. Seperti itu. Selanjutnya ada phlegmatic atau orang yang rileks dan penuh kedamaian. Ini sebenarnya mirip-mirip ya. Oh. Tapi kayak ini tertarik. Oh ini kalau phlegmatic tuh kita bisa ambil dari contohnya kayak profesi guru atau dosen yang tertarik pada bidang kependidikan gitu. Oke. Jadi lebih akrab dan bisa menghabiskan waktu sama anak-anak didiknya gitu. Nah, kira-kira menurut lu kalau dari 4 itu sanguine, ada kolerik, ada melankolik dan ada phlegmatic tuh yang mana sih yang dibutuhkan Yang sebenarnya? pasti melankolik dulu. Melankolik. Ya. Yang dimana tadi dibahas kalau melankolik itu harus dia baru jalan kalau memang ada susunan rencana gitu Susunan kan. rencana. Sebenarnya gini, harus digaris bawah dulu ya. Kalau Sambil makan ya. ya nyusun rencana juga sebetulnya nggak mesti harus yang jelas gitu, kayak dari ABC-nya enggak. Tapi kalau dia sudah terstruktur orangnya itu kan lebih ngejerumus ke arah struktural kan. Berarti dia pengen terstruktur dulu baru dia gerak gitu kan. Nah, itu bagus karena habit dia atau kebiasaan dia itu nanti kebawa sampai dia kalau udah jadi gitu ya, bikin sesuatu itu kebawa. Jadi apa ya, atasan itu kan contoh bawahan, ya kan? Kalau atasannya aja udah terstruktur, otomatis bawahannya juga ikut. Benar. Udah terbiasa kayak masuk kerja jam 7 pagi, semua segala macam pekerjaan diselesaikan secara terutin apa segala macam. Kalau misalkan ada trouble gimana penyelesaiannya, gimana ininya, gimana itunya, gimana semua dia terstruktur. Terus pas nanti dia udah menyelesaikan tugas apa segala macam kan otomatis bawah-bawahnya tuh dia bisa menciptakan usaha yang sifatnya autopilot. Autopilot, ngerti nggak? Autopilot berarti ya Bisa karena bergerak meskipun dia nggak harus on time mantau gitu loh. benar. Itu autopilot. Jadi dia mau tinggal kayak sambil liburan kek atau dia mau lagi ngapain itu tetap jalan karena udah ada SOP yang berlaku. Nah, SOP itu dibentuk dari atasnya dulu, dia struktural apa enggak. Kalau dari atasnya udah nggak struktural, biasanya kalau bikin SOP pun SOP-nya juga udah ngawur gitu loh. Nah, itu paling melankolik kan tadi juga tenang. Ya berarti itu ya bisa nyantai, sudah autopilot kan. iya, makanya jadi tenangnya itu juga nggak nyambung sama apa yang setelahnya tadi pragmatis ya. Yang mana? Oh ya, yang phlegmatic. Ya, yang tenang gitu ya, Relax damai, relax dan ya, penuh kedamaian. sama itu. Udah 2 itu sih cocok Dua tadi, itu. pragmatis, tenang, Nah, damai. Kalau 2 itu termasuk dan pertanyaannya selanjutnya, kenapa yang 2 sebelumnya tuh nggak termasuk? Pertama yang tadi ada sanguine, Iya. aktif dan antusias. Kenapa? Dan biasanya ini sebenarnya mirip-mirip juga sih sama kolerik yang tadi, kayak lebih emosional, lebih pemarah gitu nggak sih? Kalau aktif dan antusias ini kan berarti kita bisa sebut bahwa pesawat lewat. Bisa kita sebut bahwa lebih kayak bukan haus juga sih, tapi pengen populer nggak sih? Pengen populer, Pengen populer berarti ya. bisa jadi.
nggak masalah. Sebenarnya gini, kalau bahas kayak gini tuh yang bikin bikin bingung mau jawab. Sebenarnya semuanya bener, cuman bidang apa dulu yang dibahas. Kalau bahas suksesnya mah semua bisa sebetulnya gitu. Dia kalau misalkan bahas tentang populer gitu, ya kalau geraknya di usaha-usaha yang sifatnya serius kayak bikin kayak transportasi apa segala macam, ya nggak keurus nanti kerjaannya kalau dia nyari populer ya. Tapi kalau emang dia geraknya di bagian seleb atau misalkan jadi influencer, musisi yang dimana memang butuh kan, dia butuh perhatian dari banyak orang ya, buat view, buat AdSense, ya kan, buat pendapatan biar dipanggil banyak panggung, ya cocok. Jadi kemana dulu gitu loh. Tapi kalau kita bahas sukses sebenarnya semuanya cocok. Tapi tadi saya jawab dua tadi itu karena berdasarkan apa yang sedang dijalani aja, maksudnya ya asumsi lu. Iya, karena kan dunia saya berbeda dengan dunia penonton, bahkan sama lu aja pasti beda kan. Makanya itu. Jadi, nah dalam dunia saya dua tadi yang tadi melankolik sama pragmatis. Ya, tadi sanguin nih, satunya lagi kolerik. Kolerik semua sebetulnya. Tapi yang penting tergantung ya sama orangnya, bidang tergantung juga, bidangnya orang-orang. Pinter-pinter menyesuaikan aja lah. Tuh syarat sukses tuh tahu tadi. Yo, syarat sukses dari Basila ya guys ya. Pinter menyesuaikan. Kalau lagi ngapain? Selanjutnya nih, Apa tuh? kemarin juga sama Bapak Audi tuh dijelaskan mengenai karisma dan inner beauty. Nah, kira-kira kedua sifat itu tuh ada dengan sendirinya nggak sih menurut lo? Karisma ya. Itu nggak, Atau kita harus buat harus dibuat? buat. Kayak contohnya lebih ke arah dia, kalau kita bahas dalam segi keislaman, itu kan berhubungan sama hablum minanas, ya kan, hubungan ke sesama manusia. Nah, ketika seseorang mampu menjaga hablum minanasnya, gitu kan, sudah pasti biasanya dia juga bisa menjaga hablum minallahnya, ya kan ya. Nah, Ngeri banget loh. wah ngeri banget sih harusnya. Ganti-ganti ini pendidikan agama. LCMA, weh. Ngeri banget aja. Jadi pas dia mampu menjaga hubungan sesama manusianya. Nah, hubungan ini seperti apa dulu? Itu juga menyesuaikan konteks zaman loh. Jadi di zaman era modern ini kita juga harus pintar-pintar menyesuaikannya seperti apa. Apalagi sekarang kan udah mulai banyak banget kayak sesuatu yang sifatnya agak seleweng ya, kayak misalkan ada gender lebih, kayak misalkan ada gender perempuan laki-laki, terus satunya gendernya apa, tote bag katanya, ya kan gitu. Jadi Aduh, makanya gitu. Aduh. Ada female or male, di jawabnya email gitu. Jadi bener, gendernya jadi banyak tuh. Nah, kalau yang kayak gitu sesuaikan gitu loh. Jadi kayak oh itu kan salah tuh, menyeleweng tuh, ya udah nggak usah. Nah, tapi kalau misalkan kita ketemu yang sekiranya masih waras gitu atau segala macam ya, Berarti yang itu tadi nggak waras. wih jelas, Oh, iya. jelas. Oke. Tidak waras, mana ada email aja. Oh iya. lanjut. Oh iya, lanjut. Dolar kuning, nggak apa-apa. Itu kan buat tugas. Nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. Dolar kuning, nggak apa-apa dolar kuning. Emang ada email? Lanjut. Email apa email? Gue gmail. Gue gimap sih. Lanjut balik. Ya, tadi menyesuaikan. Tadi kan berarti harus dibuat kan ya yang namanya karisma dan tapi inner beauty. Yang paling penting jadi orang, maksudnya kalau pengen punya karisma yang bagus, itu ini sih sebenarnya kalau buat bagi penonton yang muslim ya, kayaknya nggak muslim doang deh. Hampir di banyak kitab tuh ada disebutkan bahwa kalau emang kita pengen membangun citra diri yang bagus, yang harus dikencengin tuh tolong menolong sesama manusia. Itu bener banget. Bantu gitu loh. Kalau memang kita ketemu orang yang nggak bisa tuh bantu, ketemu orang yang gimana tuh bantu. Maksudnya biasain untuk jadi orang tuh yang bermanfaat buat orang lain, meskipun diri lu sendiri mungkin merasa kayak kurang worth it gitu loh, kayak mungkin nilai lu jelek atau gimana. Tapi kalau lu mampu berbuat baik kepada banyak orang, itu yang kenapa menurut saya pribadi ya, salah satu alasan kenapa orang yang mohon maaf kayak duduk di belakang atau kenapa itu mereka juga bisa jadi secara tidak sadar, meskipun mereka kekurangan dalam segi intelektualnya, tapi dia tuh dalam sosialisasinya tuh baik, dia sering nolong orang apa segala macam, ya wajar kan, memang itu yang dicari. Sepintar-pintarnya lu, kalau lu tuh jadi orang yang terlalu introvert gitu ya, terlalu ngurung diri gitu loh, maksudnya pinter, oke pinter, tapi manfaatnya di mana gitu loh. Lu dapet pinter ranking 1 kayak misalkan
dapat prestasi apa lagi terus orang tua lu tuh wah gimana bangga banget sampai lu beliin PS5 apa segala macam, Tapi beliin nggak disalurkan. nggak disalurkan kebaikan. nggak disalurkan. Sama halnya kalau misalkan bagi yang saudara-saudara kita yang bagi yang muslim, apalagi yang lagi mondok, yang dimana dia ada target menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz, tanggung jawab. Kalian menghafal, itu kalian harus paham apa yang kalian hafal dan disampaikan. Itu amanah yang diberikan dari yang di atas kepada para penghafal Quran. Subhanallah. Ya kan? Itu yang harus di note garis bawah. Sama halnya kayak kita nyari ilmu, kayak kita punya ilmu apa, contoh kecilnya kayak kita tahu gimana cara masak Indomie telur ala warteg, kan enak tuh. Ya. Nah, kalau kita tahu kayak gitu terus teman kita misalkan kalau bikin Indomie kuah tuh jadi goreng kan gitu. Nah, kita kasih tahu yang benar. Biasanya kebalik sih, Bis. Bisa kali Ya, ya. biasanya. Iya, bisa gitu sih. Nah, kayak minimal tuh gitulah, bantu orang tuh. Itu udah paling harus jadi orang tuh gitu. Bareng bantu orang. Nggak penting harus pinter, harus apa, bantu orang. Ngeliat temen lu susah bantu, bantu gitu loh. Tapi jangan jadi people pleaser juga, kayak harus banget minta tolong lu gitu, nggak juga. Sesuai aja, kalau orangnya lagi butuh kita tolong. Jangan kita memberikan pertolongan pas orangnya nggak butuh, jangan. Sesuai. Salah satu contoh untuk membangun karisma ya. Oh, inner jelas, beauty. jelas banget. Itu salah satu. Lalu selanjutnya ada upaya yang dilakukan dalam membangkitkan inner beauty. Tadi kan karisma ya. Inner beauty itu lebih ke kecantikan dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya jawaban gue yang tadi itu udah yang masuk juga loh. Sama aja ya. Udah multifungsi. Jawab pertanyaan apapun terkait dengan citra diri sama dengan menolong sesama manusia. Menolong Apalagi sesama dibikin apa? Dia kayak misalkan lagi ada trouble kayak ya belajarnya sulit, kayak kalau gue pribadi ya, itu memang ada beberapa mata pelajaran tuh yang kayak sulit, kayak dari pelajaran bahasa asing, terus kayak mungkin hitung-hitungan juga gue agak lemes, tapi ya sebenarnya itu juga nggak begitu ngaruh, maksudnya itu mengaruh buat portofolio lu, ya kan, tapi cara orang respect sama lu itu nggak ngaruh, lebih ke arah sikap lu aja di sosial tuh gimana, gitu. Berarti intinya lebih ke sikap, membangun sikap ke dalam lingkungan sehari-hari ya. Oh iya. Daripada ya Harus. emang iya sih bener-bener. Apalagi? Ya, pertanyaan tuh udah itu aja sih Bas, udah 4 tadi. Tapi buat menelan durasi lah. Durasi emang berapa menit tadi? Tadi berapa bro? Udah. Masih tinggal punya 13 menit lagi. Tinggal 13 menit. Ngobrolin apa emang? Ngobrolin apa kita? Ngobrolin apa ya bentar? Ngobrolin apa? Bingung gue. Gak improve tahu gue. Improve apa nih? Nyantai aja. Bingung. Ini aja belum habis gue. Makanya. Nih. Tadi kan ada tokoh-tokoh sukses ya tadi kan. Kira-kira nah ini nih, kira-kira boleh nggak sih kita sebagai anak yang masih muda lah ya, perjalanan masih panjang, tapi pengen sukses di usia muda gitu? Nggak salah. Tapi kalau dia ambis sama ambisius itu beda ya. Ambis tuh boleh aja gitu. Ambis tuh kayak lu punya keinginan yang bersemangat, bergairah untuk menjadi sesuatu boleh. Tapi kalau harus banget, nah itu nggak boleh. Oh, itu berlebihan. Emang berlebihan nggak baik? Emang nggak baik kan? Udah dijelasin dari awal kalau kita pengen sukses, boleh. Tapi jangan pernah sekali-kali gitu, nih terus susah penonton, kalian tuh bikin jalan sendiri, terus kalian tentukan sampai sini tuh sukses, nggak bisa. Lu siapa cuy? Lu siapa? Ya, lu boleh bikin rencana kayak, oh di kampus nih lagi ada kayak event. Lu berpikir kayak, wah kayaknya gue kalau masang stand jualan risol boleh nih, gitu kan ya? Boleh. Ya gitu kan ya. Terus lu berpikir kayak, wah kalau gue jualan risol kayaknya omsetnya sekian deh. Nah itu nggak apa-apa. Oh kayaknya gue harus masang standnya deket sini deh biar gampang dilihat orang, nggak apa-apa. Tapi kalau lu berpikir kayak, oh kalau gue nanti masang risol di sini udah dijamin gue kayaknya sukses nih, omset gue bisa miliaran, gue sukses muda sekampus, nggak bisa. Waduh, nggak bisa. Benar-benar bisa. Makanya tadi balik lagi ke awal, konteksnya adalah sabar. Dan yang paling penting kalau anak muda tuh yang penting nggak gengsi, nggak gengsi. So, meskipun background orang tua lu itu yang baik, bagus gitu ya, tapi kalau memang lu harus kerja dari posisi yang sekiranya tidak ada
ada apa ya, tidak ada kayak di mata masyarakat tuh nggak terlalu dibanggain. Ya udah kerja aja gitu. Mau kerja lu mau ngapain? Ya, emang dia dijalanin aja ya. Iya, jalanin aja. Kan makanya itu. Toh juga kan kalau kita masih muda, dalam artian gini, kalau kalian tuh masih punya uang buat makan, masih bisa milih kayak besok tuh mau apa, mau mie dok-dok apa nasi padang. Nah, kayak Pengen nasi padang sih nasi gua padang lagi. enak sih, tapi gue suka mie dok-dok. Ya enak sih enak ini. Nah, Kurang pedes aja sih. gue takut diusir sama ini. Gue pengen pesen yang pedes boleh nggak sih? Iya makanya kurang pedes ya. Ini revisi lah. Nah jadi ketika kalian masih punya uang buat milih mau makan apa segala macamnya, terus kalian masih bisa liburan, masih punya uang buat ditabung, punya sisa, kayak kalian mungkin bahkan yang kerja aja kalau misalkan gaji kalian 2 juta misalkan, buat kebutuhan hidup kalian tuh 1.800.000 udah pas, punya 200 lebih itu kan buat ditabung. Itu aja itu kalian sebenarnya udah mencakup bagian dari sekian persen orang kaya loh, tanpa kalian sadari. Orang kaya itu nggak mesti harus dari nominal kan. Banyak kok orang mobil Pajero apa segala macam tapi kita terkredit. Ya, banyak Sekali. Kasusnya sih Malah dulu banyak, ya. gue pernah ada jokes gitu ya, candaan sama temen gue waktu gue SMK, gue bagi-bagi takjil di jalan. Terus teman gue ngomong gini kayak, tuh dikasih tuh. Nah, gue bingung kan, mobilnya Pajero kata gue. Lah, kok dikasih? Kenapa? Lah kasihan mata lu, gue bilang gitu. Lah kasihan kenapa? Cicilannya berat. Iya juga ya kata gue. Berarti dia harus dikasih dong. Iya, Penerima benar bantuan juga. kan. Oh iya. Kasihan kan Oh cicilannya iya. berat. Berarti kalau nggak juga. Berarti sekarang kalau kita lihat orang bawa Pajero tuh kita malah kasihan ya? Malah kasihan. Kalau cash nggak masalah, kita yang kasihan ya. Iya. Kasihan sama dompet Kita sendiri. kasihan. Iya makanya, tapi kalau misalkan secara konteks candaan ya, jokes kayak tadi, iya juga gitu loh. Jadi cukup kaya itu kan gimana gitu loh. Jadi dia punya gaji 50 juta, tapi punya cicilan mobil Pajero, rumah sekian segala macam di klaster yang mewah, minus kan. Iya. Berarti sama aja dia nggak cukup Sama dong. aja Tidak sih. berkecukupan berarti sama aja. Nah, makanya itu dia juga. Jadi cukup tuh gimana? Jadi pas kalian punya kerjaan gajinya 2 juta, terus 200 ribunya bisa ditabung, itu kalian sebenarnya udah masuk ke kategori kaya. definisi kaya. Makanya itu udah enjoy aja Itu lah. dengerin ya para penonton. Kita bersyukur cok. Bersyukur, yang penting banyak bersyukur lah, gowo, ikhlas. Ikhlas. Terus bantu orang punya uang lebih. Lihat minimal di sekitar dulu lah ya. Kita nggak usah bahas yang jauh-jauh banget sampai donasi-donasi. Boleh silahkan. Cuman paling penting tuh kan di Muslim ya. Karena kita beragama Muslim, diutamakan juga yang sekitar dulu kan. Sekitar. Lihat temen, tetangga, ada yang kesusahan, itu dulu dibantu. Karena itu sekitar lu, gitu loh. Ya, lu mau donasi keluar kayak lagi ada bencana di Turki, gempa Turki kemarin, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan lu habiskan semua di situ. Tapi sisain dikit buat orang sekitar lu juga. Karena gue yakin di sekitar lu tuh pasti juga ada yang butuh. Tuh kayak gitu. Harus itu gitu. 7 menit masih lama. Masih lama tuh. Bisa nambah durasi nggak sih sebenarnya ya? Harusnya bisa ya, nambah billingnya. Yang berapa? Seseorang, aduh, Apalagi ya? apa Bas? Tips sukses. Oh, kayak dari itunya. Apa tuh tips sukses Bas? Banyakin aksi. Udah. Gue punya perumpamaan. Waduh, Contohnya tuh kayak HP. HP ketika misalkan lu punya RAM 2 GB, ya kan? Anggaplah RAM itu adalah otak lu. Ketika lu mendownload game atau aplikasi yang berat, yang dimana harus menjalankan itu sekitar sampai mungkin game kayak PUBG Mobile atau bahkan mungkin Mobile Legend, tapi lu rank lu udah tinggi segala macam, pasti nge-lag banget kan, malah bisa force close. Nah, itu tuh perumpamaan yang kayak gitu, itu gue artikan sebagai sama halnya kayak lu ketika belajar, tapi kalau lu berat sebelah teori sama aksinya, itu nggak balance biasanya. Jadi ketika lu lagi belajar, sambung juga sama teorinya, sama aksinya. Tapi pas lu lagi beraksi, lu juga harus cari teorinya, gitu loh. Jadi ketika lu lagi belajar tentang kayak mungkin tips sukses apa segala macam, cobain. Kalau misalkan motivatornya ngomong kayak, oh cara sukses tuh harus misalkan harus gimana nih, harus sedekah misalkan 5 juta per bulan gitu. Dicobain aja kalau emang kuat gitu loh. Waduh. Bisa nggak itu? Oh kalau ternyata nggak bisa kan setidaknya lu dapat ilmu di situ. Oh ternyata nggak juga loh. Kalau misalkan kita harus gini tuh sukses, ternyata nggak juga gitu loh. Oh ternyata bisa aja gini. Nah itu kan lu jadi punya teori sendiri kan. Jadi
ilmu lu sama pengalaman lu balance. Tapi kalau berat sebelah, bahkan kayak kebanyakan pengalaman minim teori juga nggak beres. Takutnya kuat. kalaupun lu jadi, lu nanti jadi tengil. Sombong. Kayak siapa kata kasino ya kalau nggak salah, emang kayak gitu kelakuannya kalau orang SMA. Kadang suka tengil, kayak duitnya halal aja gitu. Gitu kan gitu. Bapaknya halal aja. Nah kan kayak gitu kan, makanya itu jadi harus di balance gitu. Kalau misalkan kalian udah punya pengalaman, experience dari nol sampai jadi orang atas, ya udah. Tapi balance sama teorinya gitu loh. Biar kalian tuh nggak jadi orang liar nantinya, gitu loh. Begitupun sebaliknya, lu punya teori segudang, juara 1, bahkan disuruh bikin proposal bisnis, proposal lu yang dijadiin acuan sama kampus buat jadi bahan kayak wah ini harus jadi contoh bersama gitu, ini yang paling baik, paling apa. Balance juga sama pengalaman gitu loh. Karena kalau kayak gitu doang malu ntar lu. Udah kayak gitu dikenal orang kayak gini, ntar taunya pas di kehidupan nyata lain. Malu kan? Ya. Malu lah. Malu. Low profile kuncinya. Low profile. Lu bisa sesuatu tuh tunjukin dalam konteks membantu orang. Lu jago ngedit kayak gue, bisa ngedit, tapi gue belum jago. Lagi tugas nih, ya kan? Semisal di tugas ini ada yang trouble, gak ada yang mungkin ngeditnya kurang bisa cepet atau gimana gitu, karena belum terbiasa kan, jadi butuh waktu lama. Sedangkan deadline udah mepet. Ya udah, gue tunjukin kemampuan gue, kelebihan gue dalam bentuk menolong. Gue ngeditin, gue apain, gue ituin gitu segala macem. Nah, secara tidak sadar, gue udah ngepromosiin skill gue. Jadi kedepannya, ketika lagi ada trouble dari teman-teman gue, misalkan kayak dari Bro Rendra lagi lagi ada punya travel kan lu. Nah, misalkan punya travel lu misalkan lagi butuh orang yang bisa bikin video apa segala macem. Nah, secara refleks gitu ya. Orang itu pasti mikir, oh iya, gua kan kalau lagi ada tugas video biasanya ngedit basi lah. Nah, gitu loh. Secara nggak sadar tanpa harus kita ngomong ke banyak orang gitu, kayak, gue jago ngedit terus di kelas ngomong kayak gitu. Nggak usah. GoPro. Gitu. Gue rasanya mau ketawa sebenarnya, Mas. Oh, berarti yang penting ketika kita punya sesuatu, bakat atau bentuk mensyukurinya bantu orang. Kita harus disalurkan. Iya, kan kayak orang mampu, kayak pernah lu datang ke acara tetangga lu kayak beli rumah baru, terus ngadain selamatan di rumahnya. Ya, nah, itu kan contohnya gitu. Jadi bentuk mensyukurinya ketika lu dapat sesuatu tuh ya bagi ke orang. Lu dapat ilmu baru kayak, oh gue ngerti loh gimana cara ngedit efek-efek yang gini-gini. Ya udah, kalau ada temen lu yang sekiranya lagi kayak pengen bikin sesuatu atau dia kesulitan itu, nah bentuk mensyukuri lu dapat ilmunya itu bantu. Itu insya Allah ya, nggak lu cuma dapat ilmu doang, tapi bisa aja dari apa yang lu pelajari dapat rezeki dari situ, dan awet. Biasanya di sini tuh awet, inget terus gitu loh. Bener. Pernah kan lu ngeliat orang kayak, gila lu materi dari SMP aja masih inget. Iya, gue yakin pasti selepas dia dapat ilmu itu dia sering ngajarin orang. Sharing. Bener. Itu makanya dia inget. 2 menit. Waduh, udah hampir nih. Gila. Kayaknya udah close aja. Karena nanti kan harus ada opening Close aja. Ya udah, mungkin sekian aja obrolan kita. Ngalor ngidul ya sebetulnya ini ya. Untuk iya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan ilmu cok, daging. Nah, tuh, ilmu dari Pancasila ya, guys. Kita bukan pemuda tersesat, insya Allah. Bismillah ya. Bismillah. Hijrah ya. Oh, bismillah. Hah? Emang kenapa? Berarti baru mau mulai dong. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Ya udah. Ya, mungkin segini aja sih ya, guys. Obrolan kita pada konten hari ini. Konten sosokan banget. Tugas sudah gitu aja. Tugas dari Sukses Skill, UTS Sukses Skill. Mungkin semoga bermanfaat ya buat teman-teman obrolan kita, walaupun rada ngalor ngidul, nggak jelas ya. Tapi insya Allah Pak Audit seneng. Iya, Pak Audit seneng. Pak Audit pasti. Mohon dibantu nilainya. Iya. S+. Aduh. Itu ngelunjak. Iya. Ya udah, mungkin cukup sekian, kami tutup. Bye bye. Ya dah.